pagi para pendengar Pot1, podcast Kewarganegaraan. Kembali lagi nih bersama aku, Amelia Kafilda, yang akan membawakan podcast kali ini dengan topik pembahasan krisis identitas nasional mengenai budaya daerah yang semakin dilupakan oleh generasi zilenial. Sebelum memulai, kalian pasti pengen tahu kan apa itu identitas nasional? Identitas nasional merupakan perwujudan jati diri, nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan berbangsa yang mempunyai ciri khas, sehingga membedakan suatu bangsa dengan bangsa lainnya. Nah, tentunya seiring perkembangan zaman, nilai-nilai kebudayaan harus kita jaga. Untuk mengetahui usaha lebih lanjut bagaimana cara tiap daerah untuk melestarikan budaya tersebut, di sini ada 4 mahasiswa yang berasal dari daerah yang berbeda-beda yang akan ngobrol bareng nih. Oke, untuk kakak-kakak yang cantik-cantik yang sudah hadir bersama aku nih, bisa perkenalan dulu dari siapa dan asalnya dari mana. Oke, halo Kak Amel. Kenalin, namaku Dewi, mahasiswa pendidikan akuntansi UM, asalnya dari Jombang, Jawa Timur. Hai, kenalin, aku Laila, mahasiswa manajemen UM, asal dari Kota Malang, Jawa Timur. Halo semua, kenalin nama aku Cila, mahasiswa manajemen UM yang berasal dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Salam kenal semuanya. Halo, kenalin nama saya Agnes Gane. Saya mahasiswa dari UM juga, dan saya sendiri berasal dari Manokwari, Papua Barat. Oke, udah perkenalan semua nih. Kira-kira udah pada kenal kan sama rekan-rekan aku kali ini. Jadi, di sini aku mau tanya nih Kak, gimana sih cara kita sebagai Gen Z untuk melestarikan kebudayaan yang menjadi salah satu identitas nasional bangsa Indonesia? Oke, mungkin yang pertama bisa dimulai dari Kak Dewi dulu nih. Silakan untuk Kak Dewi diberikan jawabannya. Oke, kalau dari aku sendiri, yang pertama itu tentunya kita harus bangga terhadap budaya lokal yang kita miliki, seperti menggunakan batik. Menurutku menggunakan batik itu termasuk sesuatu hal yang dapat kita banggakan, apalagi penggunaan batik saat ini sudah maju mengikuti tren zaman. Selain itu juga, kita harus saling toleransi dan menghargai sesama kebudayaan di Indonesia, yang mana kebudayaan ini sangat banyak jenisnya. Jadi, siapa lagi yang akan melestarikan dan menjaga kebudayaan ini jika bukan dari diri kita sendiri? Itu sih, Kak, kalau dari aku. Wah, menarik nih dari Kak Dewi. Kira-kira untuk Kak Cila gimana nih tanggapannya? Nah, setuju banget nih Kak sama Kak Dewi. Hal yang paling utama tuh menurut aku juga kita tuh harus bangga terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah kita bangga tuh kita bisa memulai dengan mempelajari sejarah, terus seni, musik, tarian, bahasa, pokoknya tradisi Indonesia yang banyak itu. Kita harus pelajari terlebih dahulu. Nah, gunanya apa sih menurut aku? Gunanya itu untuk membantu memahami kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Jadi kita tuh tahu dan paham betul bahwa Indonesia tuh mempunyai budaya yang sangat beragam. Gitu Kak, menurut aku. Wah, benar banget nih kata Kak Cila. Karena kan di zaman sekarang itu kan banyak kan anak Gen Z itu yang kurang paham sama kebudayaan mereka sendiri. Nah, selanjutnya untuk Kak Laila nih, gimana menurut Kak Laila? Ya, baik Kak, kalau menurut aku, kita bisa melestarikan kebudayaan yang menjadi salah satu identitas bangsa kita dengan cara kita bisa ikut serta dengan kegiatan budaya lokal seperti memeriahkan acara festival budaya yang ada, kemudian kita bisa mengikuti upacara di hari-hari besar, dan masih banyak lagi. Terus nih Kak ya, kan aku dari Kota Malang nih, aku juga bisa ngenalin budaya Kota Malang ke teman-teman yang dari luar Kota Malang ini, Kak. Wah, benar banget nih kata Kak Laila. Kalau ternyata festival dan budaya itu sebenarnya menarik banget loh, tapi banyak sekali Gen Z itu yang kurang tertarik akan hal itu. Selanjutnya untuk Kak Agnes nih, kira-kira gimana menurut Kak Agnes? Nah, jadi sebagai generasi zilenial di Manokwari, Papua Barat, kita punya banyak cara keren untuk tetap menjaga kebudayaan lokal kita. Misalnya, kita bisa gabung dalam festival budaya setempat,
atau kita bisa memamerkan hasil kreatif kita seperti memamerkan ukiran kayu, noken, seperti begitu. Atau mungkin kita bisa belajar tarian tradisional dari sana bareng teman-teman sekitar tentang pentingnya melestarikan kebudayaan kita itu sendiri. Nah, gimana, keren kan? Oke, menarik juga ya kata Kak Agnes ini bahwa ternyata di zaman sekarang ini kebudayaan-kebudayaan itu sangat diwajibkan untuk dilestarikan. Kemudian aku juga pengen tanya nih, kira-kira usaha apa sih yang pemerintah daerah tempat asal kakak-kakak ini upayakan untuk melestarikan budaya lokal tersebut? Mungkin bisa dimulai dari Kak Cila terlebih dahulu. Nah, makasih nih Kak atas pertanyaannya. Kalau aku kan dari Magetan nih Kak, kalau di Magetan tuh pemerintah daerahnya itu bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk memasukkan pelajaran tentang budaya lokal dalam kurikulum pendidikan. Nah, hal ini tuh biasanya mencakup pembelajaran tentang sejarah, terus tradisi, bahasa, dan kesenian lokal. Selain itu, pemerintah daerah di Magetan tuh juga membantu pengembangan produk-produk budaya lokal seperti kerajinan tangan tradisional, terus makanan khas daerah, atau pakaian adat. Nah, jadi tuh para pemerintah itu mewadahi para pelaku UMKM supaya mereka lebih berkembang. Misalnya nih mereka punya kerajinan tangan. Nah, di tempat wisata itu ada banyak pelaku UMKM, di situ ada menjual makanan khas daerah, terus ada juga yang menjual kerajinan tangan dari daerah mereka itu. Jadi ketika wisatawan datang ke daerah aku nih Kak, jadi mereka tuh tahu, oh ternyata tuh di Magetan tuh ada kerajinan tangan ini ya, terus makanan khasnya ini ya, kayak gitu Kak. Wah, ternyata menarik juga ya ternyata di Magetan itu. Ternyata pemerintah di sana itu sangat aware terhadap kebudayaan lokal yang mereka tanamkan di dunia pendidikan dan UMKM. Kemudian untuk Kak Dewi nih, kira-kira apa sih yang pemerintah Jombang lakukan untuk melestarikan budaya-budaya setempat? Nah, kalau di Jombang sendiri, Kak, ada salah satu tarian daerah nih, yaitu tari remo. Pemerintah melakukan pecah rekor muri pada bulan November 2022 dengan 41.112 penari yang terdiri dari pelajar mulai dari tingkat SD, SMP, sampai SMA, guru, serta ASN, dan karyawan Pemkab Jombang. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik di Kota Jombang. Serta kegiatan ini digunakan untuk lebih memperkenalkan tari remo gaya boletan sebagai kesenian lokal khas daerah Jombang dan sebagai bentuk agar generasi muda ikut serta dalam pelestarian kebudayaan daerah, Kak. Wah, ternyata di daerah Kak Dewi, yaitu di Jombang, ini ternyata nggak kalah menarik juga nih. Ternyata pemerintah di sana juga sangat mengapresiasi kebudayaan-kebudayaan yang ada. Nah, untuk Kak Laila nih, kira-kira di Kota Malang sendiri gimana sih Kak upaya pemerintah untuk melestarikan budaya tersebut? Apalagi kan Kota Malang ini juga salah satu kota yang sangat besar ya, karena kan banyak sekali mahasiswa luar Kota Malang yang tentunya tidak tahu bagaimana adat dan budaya di Malang itu sendiri. Nah, kira-kira gimana nih kalau di Kota Malang? Nah, betul sekali, Kak. Jadi kalau di Kota Malang sendiri ini, pemerintah Kota Malang melakukan beberapa upaya untuk melestarikan budaya lokal. Salah satunya adalah dengan menjadikan topeng Malangan sebagai ikon Kota Malang dan membuat acara tari topeng Malangan atau menampilkan tari. Selain itu, pemerintah Kota Malang juga memfasilitasi berbagai kesenian, termasuk seni budaya tradisional. Selain dari pemerintah sendiri, warga Kota Malang juga melakukan upaya melestarikan tradisi Nusantara dengan melukiskan 50 karakter wayang di tembok-tembok rumah warga. Seperti itu, Kak. Aduh, menarik sekali nggak sih ada 50 karakter wayang yang ditempel di tembok-tembok warga. Jadi selain nambah kesan estetik juga dapat memperkenalkan anak sedari usia dini mengenai kebudayaan topeng. Nah, dari sini kita tuh tahu sebenarnya bahwa pemerintah itu tidak
diam diri saja ketika tahu kebudayaan lokal itu semakin terasingkan oleh budaya-budaya barat. Nah, bagaimana nih teman-teman? Menarik sekali bukan pembahasan podcast kita kali ini? Banyak sekali bukan ilmu dan pengetahuan yang telah kita dapatkan dari masing-masing daerah yang berbeda. Nah, dari pembahasan ini banyak sekali kesimpulan yang dapat kita ambil. Di antaranya yaitu, sebagai Gen Z, tentunya kita harus berbangga diri dengan adanya keragaman dan kebudayaan yang ada di negara kita ini. Selain itu, sebagai generasi penerus bangsa, tentunya mampu melestarikan kebudayaan-kebudayaan setempat dengan cara sering mengadakan acara-acara terbuka yang mengandung adat dan budaya dengan tujuan untuk mengenalkan kepada generasi muda atau anak-anak dini agar lebih memahami bahwa adat dan budaya yang kita miliki ini tidak kalah menarik loh dibandingkan dengan adat dan budaya negara lain yang perlahan masuk ke negara Indonesia. Nah, sebelumnya terima kasih nih untuk kakak-kakak semua yang udah nemenin aku di podcast kita kali ini. Dan perjumpaan kita semoga dapat memberikan manfaat dan kesan bagi siapapun yang mendengarkannya. Stay happy and see you di pot one selanjutnya. Bye!